Abu Nawas dan teknik pengobatan aneh yang terbukti ampuh. Abu Nawas adalah seorang yang dikenal bukan hanya sebagai penyair, tetapi juga sebagai seorang yang penuh kecerdikan dan akal yang luar biasa. Suatu hari, tersebarlah kabar di sebuah desa bahwa seorang tabib terkenal dari negeri jauh sedang berkunjung untuk menawarkan jasa pengobatannya. Tabib itu memiliki metode yang aneh dan tidak biasa, tetapi penduduk desa menganggapnya sebagai satu-satunya harapan untuk menyembuhkan berbagai penyakit yang belum pernah disembuhkan sebelumnya. Berbondong-bondong orang mendatangi tabib tersebut, tetapi hasilnya seringkali tidak memuaskan. Melihat kegaduhan itu, Abu Nawas yang kebetulan sedang lewat merasa penasaran. Ia mendengar keluhan dari beberapa penduduk desa yang merasa tertipu. Tabib itu meminta bayaran mahal, tetapi penyakit kami tetap tidak sembuh, kata seorang lelaki tua. Abu Nawas mengangguk-angguk mendengar cerita itu dan mulai berpikir bagaimana caranya untuk mengungkap kebenaran di balik kemampuan sang tabib, sekaligus membantu penduduk desa yang telah tertipu. Abu Nawas memutuskan untuk menemui tabib itu. Ia berpura-pura menjadi pasien yang membutuhkan pengobatan. Dengan mengenakan pakaian lusuh dan berjalan terpincang-pincang, Abu Nawas memasuki tenda sang tabib. "Tabib yang mulia," kata Abu Nawas dengan suara lemah, "aku telah menderita penyakit aneh selama bertahun-tahun. Tidak ada satupun tabib yang bisa menyembuhkan aku. Aku memohon, tolonglah aku." Tabib itu, yang tampaknya menikmati reputasi barunya, memandang Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Ia berkata, "Penyakitmu pasti bisa kusembuhkan. Tapi ingat, pengobatan ini sangatlah mahal." Abu Nawas pura-pura panik dan berkata, "Aku rela membayar berapapun, asal aku sembuh." Tabib itu mulai melakukan ritual pengobatannya. Ia mencampurkan ramuan-ramuan yang tampak aneh, sambil merapal mantra yang terdengar tidak masuk akal. Setelah selesai, ia memberikan ramuan tersebut kepada Abu Nawas dan berkata, "Minumlah ini 3 kali sehari selama seminggu. Penyakitmu akan hilang." Abu Nawas menerima ramuan itu dengan wajah penuh rasa syukur. Namun, sebelum pergi, ia berkata, "Tabib yang mulia, karena aku tidak membawa uang sekarang, bolehkah aku membayar nanti setelah aku sembuh?" Tabib itu setuju, yakin bahwa Abu Nawas akan kembali dengan membawa bayaran setelah sembuh. Tapi Abu Nawas memiliki rencana lain. Selama seminggu, Abu Nawas tidak pernah meminum ramuan itu. Sebaliknya, ia diam-diam menyelidiki bahan-bahan yang digunakan tabib tersebut. Ia menemukan bahwa ramuan itu hanyalah campuran rempah-rempah biasa yang tidak memiliki khasiat penyembuhan sama sekali. Setelah seminggu, Abu Nawas kembali menemui tabib itu, kali ini dengan penampilan yang lebih sehat dan ceria. "Tabib yang mulia," katanya, "ramuanmu benar-benar ampuh. Aku merasa jauh lebih baik sekarang." Tabib itu tersenyum puas. "Aku sudah bilang, metodeku tidak pernah gagal," katanya dengan bangga. Namun, Abu Nawas belum selesai. Ia melanjutkan, "Karena ramuanmu sangat ampuh, aku ingin membawamu ke istana untuk menyembuhkan penyakit raja. Raja telah lama menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh siapapun. Jika kau berhasil, kau akan diberi hadiah besar." Tabib itu, yang serakah, segera menyetujui usulan itu tanpa berpikir panjang. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa sang tabib ke istana. Di hadapan raja, Abu Nawas memperkenalkan tabib itu sebagai penyembuh hebat yang mampu menyembuhkan segala penyakit. Raja yang sudah lama menderita penyakit kronis merasa sedikit terhibur mendengar kabar itu. Ia berkata, "Jika kau bisa menyembuhkan aku akan memberikanmu harta melimpah. Tapi jika kau gagal, hukuman berat menantimu." Mendengar ancaman itu, tabib mulai merasa gugup. Ia tahu bahwa kemampuannya hanyalah tipuan belaka. Tapi Abu Nawas, dengan kecerdasannya, berpura-pura mendukung tabib itu. "Yang mulia," kata Abu Nawas, "ramuan tabib ini sangat ampuh, tapi membutuhkan waktu dan bahan khusus. Biarkan ia meracik ramuannya dengan tenang." Raja setuju, dan tabib diberi waktu 1 hari untuk menyiapkan ramuan. Di saat itulah Abu Nawas mendekati tabib secara pribadi. Ia berkata dengan nada serius, "Aku tahu kau bukanlah tabib sungguhan. Ramuanmu hanyalah tipuan. Jika kau ingin selamat, kau harus mengikuti rencanaku." Tabib yang ketakutan akhirnya setuju. Abu Nawas kemudian membuat sebuah ramuan sederhana dari bahan-bahan alami yang tidak berbahaya, lalu ia membawa ramuan itu ke hadapan raja. Raja, yang sudah tidak punya pilihan lain, meminum ramuan itu. Dalam beberapa hari, kondisinya mulai membaik, bukan karena ramuan itu,
tetapi karena efek psikologis dari kepercayaan raja terhadap pengobatan tersebut. Raja mengira tabib itu benar-benar hebat, dan ia memberikan hadiah besar kepada sang tabib. Setelah kejadian itu, Abu Nawas diam-diam mengambil sebagian hadiah dari tabib sebagai balasan atas bantuannya. Tabib itu pun meninggalkan desa dengan reputasi yang terjaga, tetapi ia tidak pernah berani kembali karena takut dengan kecerdikan Abu Nawas. Penduduk desa yang mengetahui kisah ini pun bersyukur karena Abu Nawas telah menyelamatkan mereka dari penipuan. Sejak saat itu, Abu Nawas dikenal bukan hanya sebagai orang yang cerdik, tetapi juga sebagai pelindung masyarakat dari para penipu. Setelah tabib itu pergi meninggalkan desa, kehidupan kembali berjalan normal. Namun, nama Abu Nawas semakin harum di kalangan masyarakat. Banyak orang yang datang kepadanya bukan hanya untuk meminta nasihat, tetapi juga berharap agar ia dapat menyelesaikan masalah-masalah pelik yang mereka hadapi. Salah satu masalah yang muncul beberapa waktu kemudian adalah seorang pedagang yang mengaku menderita penyakit aneh setelah ia tertipu oleh seorang dukun. Pedagang itu berkata, "Wahai Abu Nawas, aku telah mengunjungi seorang dukun di desa tetangga yang menjanjikan keberuntungan besar dalam usahaku. Tapi setelah aku membayar mahal dan mengikuti ritualnya, aku justru jatuh sakit. Setiap malam aku merasa tubuhku berat, pikiranku kacau, dan aku tidak bisa tidur nyenyak. Aku mohon, tolong bantu aku." Abu Nawas mendengar cerita itu dengan seksama. Ia tahu bahwa penyakit yang dialami pedagang itu kemungkinan besar adalah akibat sugesti dan ketakutan yang ditanamkan oleh si dukun. Abu Nawas berkata, "Jangan khawatir. Aku akan menyembuhkanmu dengan metode pengobatan yang lebih ampuh dari dukun manapun." Abu Nawas meminta pedagang itu datang ke rumahnya pada malam hari. Ketika pedagang itu tiba, Abu Nawas telah menyiapkan beberapa barang aneh, sebuah mangkuk besar berisi air, beberapa helai daun, seutas tali, dan sebatang lilin. Abu Nawas menyalakan lilin itu dan berkata dengan nada serius, "Pengobatan ini membutuhkan keberanianmu. Jika kau takut, lebih baik kau pulang sekarang." Pedagang itu, yang sudah terlanjur putus asa, bersumpah akan mengikuti semua instruksi Abu Nawas. Abu Nawas kemudian mulai menjalankan ritual pengobatannya. Ia menggulung tali tersebut dan mencelupkannya ke dalam mangkuk berisi air sambil membaca doa-doa dalam bahasa yang sengaja dibuat terdengar rumit. Setelah itu, ia mengangkat mangkuk tersebut dan berkata, "Di dalam air ini terkandung semua energi negatif yang ditanamkan oleh si dukun. Aku akan menghancurkannya, tapi kau harus berjanji untuk tidak lagi percaya kepada dukun-dukun palsu." Pedagang itu mengangguk dengan penuh keyakinan. Abu Nawas kemudian menuangkan air dari mangkuk itu ke atas api lilin, sehingga terdengar suara mendesis dan asap mengepul ke udara. "Lihatlah," kata Abu Nawas, "energi negatif itu sudah musnah. Sekarang, kau sudah bebas dari penyakitmu." Meski terdengar sederhana, pedagang itu merasa tubuhnya jauh lebih ringan. Efek dari pengobatan Abu Nawas bukan berasal dari ritualnya, tetapi dari keyakinan dan rasa percaya diri yang ia tanamkan kepada pedagang tersebut. Beberapa hari kemudian, pedagang itu kembali dengan wajah ceria. "Abu Nawas," katanya, "aku telah sembuh total. Malam-malamku kembali tenang, dan usahaku mulai membaik. Kau benar-benar seorang penyembuh hebat." Kabar kesembuhan pedagang itu segera menyebar ke seluruh desa. Banyak orang yang mulai datang kepada Abu Nawas, mengira bahwa ia memiliki kemampuan penyembuhan yang luar biasa. Namun, Abu Nawas tidak ingin menjadi seperti tabib palsu atau dukun yang menipu orang. Ia selalu menjelaskan kepada setiap orang yang datang kepadanya bahwa kekuatan penyembuhan sejati berasal dari keyakinan kepada Allah dan usaha yang tulus untuk memperbaiki diri. Meski begitu, Abu Nawas tidak bisa lepas dari permintaan masyarakat yang ingin melihat teknik pengobatan anehnya. Suatu hari, seorang wanita tua datang kepadanya sambil menangis. Wanita itu berkata, "Abu Nawas, suamiku sudah bertahun-tahun menderita sakit kepala yang tak kunjung sembuh. Semua tabib telah menyerah, dan aku tidak tahu harus berbuat apa lagi." Abu Nawas memutuskan untuk membantu wanita itu dengan cara yang unik. Ia meminta suami wanita tersebut datang ke rumahnya dengan membawa batu kecil sebanyak 5 buah. Ketika pria itu tiba, Abu Nawas berkata, "Penyakitmu ini berasal dari beban pikiran yang terlalu berat. Setiap batu ini melambangkan beban dalam hidupmu. Sekarang, sebutkan 5 masalah terbesar yang kau pikirkan." Pria itu mulai menyebutkan masalah-masalahnya satu persatu sambil menyerahkan batu kepada Abu Nawas.
Setelah semua batu terkumpul, Abu Nawas membawa batu-batu itu ke sebuah lapangan terbuka. Ia melemparkan satu batu ke sungai dan berkata, "Ini adalah masalah pertama yang harus kau lepaskan." Ia kemudian mengubur batu kedua di tanah, membuang batu ketiga ke semak-semak, dan seterusnya, hingga semua batu telah hilang dari pandangan. Setelah selesai, Abu Nawas berkata kepada pria itu, "Sekarang, kau telah membuang semua bebanmu. Ingatlah bahwa hidup ini singkat, dan terlalu banyak memikirkan masalah hanya akan memperparah kondisimu. Mulailah menjalani hari-harimu dengan rasa syukur dan ketenangan." Pria itu merasa lega dan bersyukur atas nasihat Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, ia kembali dengan kabar baik. "Sakit kepalaku telah hilang," katanya, "dan aku merasa seperti orang baru." Terima kasih, Abu Nawas. Sejak saat itu, Abu Nawas dikenal tidak hanya sebagai orang cerdik, tetapi juga sebagai sosok yang mampu menyembuhkan hati dan pikiran. Teknik-teknik pengobatan anehnya selalu diingat, bukan karena keajaiban yang sebenarnya, tetapi karena hikmah dan pelajaran yang terkandung di dalamnya. Ia mengajarkan bahwa penyembuhan sejati berasal dari keimanan, ketenangan pikiran, dan kebijaksanaan dalam menghadapi hidup. Nama Abu Nawas semakin melambung tinggi, hingga membuat beberapa tabib dan dukun palsu di desa-desa sekitar merasa terganggu. Mereka merasa tersiingi oleh kepopuleran Abu Nawas yang mampu menyelesaikan masalah tanpa meminta imbalan besar. Beberapa dari mereka mulai menyebarkan isu bahwa Abu Nawas menggunakan sihir untuk menyembuhkan orang. Suatu hari, seorang dukun terkenal yang merasa namanya mulai meredup, datang ke rumah Abu Nawas dengan tujuan untuk mengujinya. Ia membawa sekelompok pengikutnya, berharap dapat mempermalukan Abu Nawas di depan banyak orang. Dukun itu berkata dengan nada penuh tantangan, "Wahai Abu Nawas, jika kau benar-benar seorang yang memiliki kemampuan menyembuhkan, aku ingin melihat apakah kau bisa menyembuhkan orang yang tidak sakit." Abu Nawas tersenyum mendengar permintaan aneh itu. Ia tahu bahwa dukun ini datang dengan niat buruk. Namun, dengan tenang ia menjawab, "Mengapa tidak? Aku akan membuktikan bahwa bahkan orang yang sehat pun bisa merasa lebih baik setelah aku menyembuhkannya." Abu Nawas meminta salah satu pengikut dukun itu maju ke depan. Ia memandang orang itu sejenak dan bertanya, "Apakah kau benar-benar merasa sehat?" Pengikut dukun itu mengangguk, meski terlihat ragu. Abu Nawas kemudian berkata, "Baiklah. Jika begitu, aku akan membantumu merasakan kesehatan yang lebih sempurna." Ia mengambil sebuah kantong kecil yang berisi garam, lalu menuangkannya sedikit ke dalam air dan mengaduknya. "Minumlah air ini, dan kau akan merasakan dirimu menjadi jauh lebih segar." Pengikut dukun itu meminum air garam yang diberikan Abu Nawas, dan meskipun rasanya aneh, ia mulai merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Abu Nawas lalu berkata, "Sekarang, aku akan memberimu tugas. Berjalanlah ke ujung desa, lalu kembali ke sini tanpa berhenti. Ingat, lakukan ini dengan hati yang penuh keyakinan bahwa kesehatanmu sedang ditingkatkan." Orang itu menurut, meski tidak memahami apa maksud dari tugas tersebut. Ketika ia kembali setelah menyelesaikan perintah Abu Nawas, wajahnya berseri-seri. "Ajaib," katanya, "tubuhku terasa ringan, dan aku merasa seperti memiliki energi baru." Para pengikut dukun mulai tercengang, sementara si dukun merasa malu. Ia mencoba membela diri, itu hanya kebetulan. Abu Nawas hanya bermain-main dengan sugesti. Namun Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Jika itu hanya sugesti, maka izinkan aku bertanya, mengapa kau sendiri tidak bisa membuat pengikutmu merasa lebih baik dengan sugestimu?" Dukun itu terdiam, tidak mampu menjawab. Ia dan pengikutnya segera meninggalkan tempat itu dengan rasa malu. Sementara itu, orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut semakin kagum dengan kebijaksanaan Abu Nawas. Namun, Abu Nawas selalu mengingatkan orang-orang yang datang kepadanya, "Aku bukan penyembuh sejati. Yang aku lakukan hanyalah mengingatkan kalian untuk percaya kepada Allah, bersyukur atas nikmatnya, dan tidak membebani pikiran kalian dengan hal-hal yang tidak perlu. Sebab, kebanyakan penyakit berasal dari hati dan pikiran yang tidak tenang. Jika hati kalian tenang, insya Allah tubuh kalian juga akan sehat." Pesan-pesan sederhana Abu Nawas selalu berhasil menyentuh hati banyak orang. Ia tidak pernah mengklaim memiliki kekuatan khusus, tetapi justru itulah yang membuat orang-orang semakin menghormatinya. Ia menjadi simbol kebijaksanaan dan keimanan yang mampu menginspirasi banyak orang untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Hingga akhir hayatnya, Abu Nawas terus dikenang sebagai sosok yang tidak hanya cerdik, tetapi juga penuh hikmah.
Teknik-teknik pengobatannya yang aneh namun mengandung pesan mendalam tetap menjadi cerita yang diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi pelajaran bagi siapa saja yang ingin mencari ketenangan hati dan pikiran. Bagi Abu Nawas, kesehatan sejati bukanlah sekadar tubuh yang bebas dari penyakit, tetapi hati yang selalu dekat dengan Sang Pencipta. Pada suatu hari, di penghujung usianya, Abu Nawas duduk di bawah pohon rindang di dekat rumahnya. Orang-orang masih sering datang untuk meminta nasihat, tetapi ia semakin jarang menerima mereka karena tubuhnya mulai melemah. Namun, senyum khasnya tak pernah hilang, bahkan di saat-saat terakhirnya. Seorang pemuda, yang pernah ia bantu mengatasi kecemasannya bertahun-tahun lalu, datang untuk menemui Abu Nawas. Ia duduk di samping Abu Nawas dan berkata, "Wahai Abu Nawas, engkau telah banyak membantu kami dengan kebijaksanaanmu. Apakah ada pesan terakhir yang ingin engkau tinggalkan untuk kami?" Abu Nawas memandang pemuda itu dengan mata yang mulai redup, tetapi penuh kehangatan. Dengan suara lembut, ia berkata, "Anakku, hidup ini adalah perjalanan singkat menuju Allah. Jika engkau ingin sehat, jagalah hatimu dari kebencian. Jika engkau ingin bahagia, syukurilah setiap nikmat sekecil apapun. Dan jika engkau ingin hidup bermakna, bantulah orang lain dengan ikhlas. Ingatlah, obat terbaik untuk tubuh adalah ketenangan jiwa, dan ketenangan jiwa hanya datang dengan mengingat Allah." Pemuda itu menunduk, menyerap setiap kata yang diucapkan Abu Nawas. Tak lama kemudian, Abu Nawas menutup matanya untuk selamanya dengan senyum yang masih tersungging di wajahnya. Desa itu berduka, tetapi mereka juga merasa tenang karena Abu Nawas telah meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga daripada harta benda, yaitu warisan kebijaksanaan dan cinta yang abadi. Setelah kepergiannya, cerita tentang Abu Nawas dan teknik-teknik pengobatannya yang unik terus diceritakan dari mulut ke mulut. Generasi demi generasi mengenang Abu Nawas sebagai sosok yang sederhana namun luar biasa, yang mengajarkan bahwa kekuatan sejati terletak pada iman kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Dan demikianlah, meski tubuhnya telah tiada, nama Abu Nawas tetap hidup di hati mereka yang telah tersentuh oleh kebijaksanaan dan ketulusannya. Ia menjadi teladan abadi bagi siapa saja yang mencari makna dalam hidup. Tamat. Abu Nawas dan teknik pengobatan aneh yang terbukti ampuh. Abu Nawas adalah seorang yang dikenal bukan hanya sebagai penyair, tetapi juga sebagai seorang yang penuh kecerdikan dan akal yang luar biasa. Suatu hari, tersebarlah kabar di sebuah desa bahwa seorang tabib terkenal dari negeri jauh sedang berkunjung untuk menawarkan jasa pengobatannya. Tabib itu memiliki metode yang aneh dan tidak biasa, tetapi penduduk desa menganggapnya sebagai satu-satunya harapan untuk menyembuhkan berbagai penyakit yang belum pernah disembuhkan sebelumnya. Berbondong-bondong orang mendatangi tabib tersebut, tetapi hasilnya seringkali tidak memuaskan. Melihat kegaduhan itu, Abu Nawas yang kebetulan sedang lewat merasa penasaran. Ia mendengar keluhan dari beberapa penduduk desa yang merasa tertipu. Tabib itu meminta bayaran mahal, tetapi penyakit kami tetap tidak sembuh, kata seorang lelaki tua. Abu Nawas mengangguk-angguk mendengar cerita itu dan mulai berpikir bagaimana caranya untuk mengungkap kebenaran di balik kemampuan sang tabib, sekaligus membantu penduduk desa yang telah tertipu. Abu Nawas memutuskan untuk menemui tabib itu. Ia berpura-pura menjadi pasien yang membutuhkan pengobatan. Dengan mengenakan pakaian lusuh dan berjalan terpincang-pincang, Abu Nawas memasuki tenda sang tabib. "Tabib yang mulia," kata Abu Nawas dengan suara lemah, "aku telah menderita penyakit aneh selama bertahun-tahun. Tidak ada satupun tabib yang bisa menyembuhkan aku. Aku memohon, tolonglah aku." Tabib itu, yang tampaknya menikmati reputasi barunya, memandang Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Ia berkata, "Penyakitmu pasti bisa kusembuhkan. Tapi ingat, pengobatan ini sangatlah mahal." Abu Nawas pura-pura panik dan berkata, "Aku rela membayar berapapun, asal aku sembuh." Tabib itu mulai melakukan ritual pengobatannya. Ia mencampurkan ramuan-ramuan yang tampak aneh, sambil merapal mantra yang terdengar tidak masuk akal. Setelah selesai, ia memberikan ramuan tersebut kepada Abu Nawas dan berkata, "Minumlah ini 3 kali sehari selama seminggu. Penyakitmu akan hilang." Abu Nawas menerima ramuan itu dengan wajah penuh rasa syukur. Namun, sebelum pergi, ia berkata, "Tabib yang mulia, karena aku tidak membawa uang sekarang, bolehkah aku membayar nanti setelah aku sembuh?" Tabib itu setuju, yakin bahwa Abu Nawas akan kembali dengan membawa bayaran setelah sembuh. Tapi Abu Nawas memiliki rencana lain.
Selama seminggu, Abu Nawas tidak pernah meminum ramuan itu. Sebaliknya, ia diam-diam menyelidiki bahan-bahan yang digunakan tabib tersebut. Ia menemukan bahwa ramuan itu hanyalah campuran rempah-rempah biasa yang tidak memiliki khasiat penyembuhan sama sekali. Setelah seminggu, Abu Nawas kembali menemui tabib itu, kali ini dengan penampilan yang lebih sehat dan ceria. "Tabib yang mulia," katanya, "ramuanmu benar-benar ampuh. Aku merasa jauh lebih baik sekarang." Tabib itu tersenyum puas. "Aku sudah bilang, metodeku tidak pernah gagal," katanya dengan bangga. Namun, Abu Nawas belum selesai. Ia melanjutkan, "Karena ramuanmu sangat ampuh, aku ingin membawamu ke istana untuk menyembuhkan penyakit raja. Raja telah lama menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh siapapun. Jika kau berhasil, kau akan diberi hadiah besar." Tabib itu, yang serakah, segera menyetujui usulan itu tanpa berpikir panjang. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa sang tabib ke istana. Di hadapan raja, Abu Nawas memperkenalkan tabib itu sebagai penyembuh hebat yang mampu menyembuhkan segala penyakit. Raja yang sudah lama menderita penyakit kronis merasa sedikit terhibur mendengar kabar itu. Ia berkata, "Jika kau bisa menyembuhkan aku akan memberikanmu harta melimpah. Tapi jika kau gagal, hukuman berat menantimu." Mendengar ancaman itu, tabib mulai merasa gugup. Ia tahu bahwa kemampuannya hanyalah tipuan belaka, tapi Abu Nawas, dengan kecerdasannya, berpura-pura mendukung tabib itu. "Yang mulia," kata Abu Nawas, "ramuan tabib ini sangat ampuh, tapi membutuhkan waktu dan bahan khusus. Biarkan ia meracik ramuannya dengan tenang." Raja setuju, dan tabib diberi waktu 1 hari untuk menyiapkan ramuan. Di saat itulah Abu Nawas mendekati tabib secara pribadi. Ia berkata dengan nada serius, "Aku tahu kau bukanlah tabib sungguhan. Ramuanmu hanyalah tipuan. Jika kau ingin selamat, kau harus mengikuti rencanaku." Tabib yang ketakutan akhirnya setuju. Abu Nawas kemudian membuat sebuah ramuan sederhana dari bahan-bahan alami yang tidak berbahaya, lalu ia membawa ramuan itu ke hadapan raja. Raja, yang sudah tidak punya pilihan lain, meminum ramuan itu. Dalam beberapa hari, kondisinya mulai membaik, bukan karena ramuan itu, tetapi karena efek psikologis dari kepercayaan raja terhadap pengobatan tersebut. Raja mengira tabib itu benar-benar hebat, dan ia memberikan hadiah besar kepada sang tabib. Setelah kejadian itu, Abu Nawas diam-diam mengambil sebagian hadiah dari tabib sebagai balasan atas bantuannya. Tabib itu pun meninggalkan desa dengan reputasi yang terjaga, tetapi ia tidak pernah berani kembali karena takut dengan kecerdikan Abu Nawas. Penduduk desa yang mengetahui kisah ini pun bersyukur karena Abu Nawas telah menyelamatkan mereka dari penipuan. Sejak saat itu, Abu Nawas dikenal bukan hanya sebagai orang yang cerdik, tetapi juga sebagai pelindung masyarakat dari para penipu. Setelah tabib itu pergi meninggalkan desa, kehidupan kembali berjalan normal. Namun, nama Abu Nawas semakin harum di kalangan masyarakat. Banyak orang yang datang kepadanya bukan hanya untuk meminta nasihat, tetapi juga berharap agar ia dapat menyelesaikan masalah-masalah pelik yang mereka hadapi. Salah satu masalah yang muncul beberapa waktu kemudian adalah seorang pedagang yang mengaku menderita penyakit aneh setelah ia tertipu oleh seorang dukun. Pedagang itu berkata, "Wahai Abu Nawas, aku telah mengunjungi seorang dukun di desa tetangga yang menjanjikan keberuntungan besar dalam usahaku. Tapi setelah aku membayar mahal dan mengikuti ritualnya, aku justru jatuh sakit. Setiap malam aku merasa tubuhku berat, pikiranku kacau, dan aku tidak bisa tidur nyenyak. Aku mohon, tolong bantu aku." Abu Nawas mendengar cerita itu dengan seksama. Ia tahu bahwa penyakit yang dialami pedagang itu kemungkinan besar adalah akibat sugesti dan ketakutan yang ditanamkan oleh si dukun. Abu Nawas berkata, "Jangan khawatir. Aku akan menyembuhkanmu dengan metode pengobatan yang lebih ampuh dari dukun manapun." Abu Nawas meminta pedagang itu datang ke rumahnya pada malam hari. Ketika pedagang itu tiba, Abu Nawas telah menyiapkan beberapa barang aneh, sebuah mangkuk besar berisi air, beberapa helai daun, seutas tali, dan sebatang lilin. Abu Nawas menyalakan lilin itu dan berkata dengan nada serius, "Pengobatan ini membutuhkan keberanianmu. Jika kau takut, lebih baik kau pulang sekarang." Pedagang itu, yang sudah terlanjur putus asa, bersumpah akan mengikuti semua instruksi Abu Nawas. Abu Nawas kemudian mulai menjalankan ritual pengobatannya.
Ia menggulung tali tersebut dan mencelupkannya ke dalam mangkuk berisi air sambil membaca doa-doa dalam bahasa yang sengaja dibuat terdengar rumit. Setelah itu, ia mengangkat mangkuk tersebut dan berkata, "Di dalam air ini terkandung semua energi negatif yang ditanamkan oleh si dukun. Aku akan menghancurkannya, tapi kau harus berjanji untuk tidak lagi percaya kepada dukun-dukun palsu." Pedagang itu mengangguk dengan penuh keyakinan. Abu Nawas kemudian menuangkan air dari mangkuk itu ke atas api lilin, sehingga terdengar suara mendesis dan asap mengepul ke udara. "Lihatlah," kata Abu Nawas, "energi negatif itu sudah musnah. Sekarang, kau sudah bebas dari penyakitmu." Meski terdengar sederhana, pedagang itu merasa tubuhnya jauh lebih ringan. Efek dari pengobatan Abu Nawas bukan berasal dari ritualnya, tetapi dari keyakinan dan rasa percaya diri yang ia tanamkan kepada pedagang tersebut. Beberapa hari kemudian, pedagang itu kembali dengan wajah ceria. "Abu Nawas," katanya, "aku telah sembuh total. Malam-malamku kembali tenang, dan usahaku mulai membaik. Kau benar-benar seorang penyembuh hebat." Kabar kesembuhan pedagang itu segera menyebar ke seluruh desa. Banyak orang yang mulai datang kepada Abu Nawas, mengira bahwa ia memiliki kemampuan penyembuhan yang luar biasa. Namun, Abu Nawas tidak ingin menjadi seperti tabib palsu atau dukun yang menipu orang. Ia selalu menjelaskan kepada setiap orang yang datang kepadanya bahwa kekuatan penyembuhan sejati berasal dari keyakinan kepada Allah dan usaha yang tulus untuk memperbaiki diri. Meski begitu, Abu Nawas tidak bisa lepas dari permintaan masyarakat yang ingin melihat teknik pengobatan anehnya. Suatu hari, seorang wanita tua datang kepadanya sambil menangis. Wanita itu berkata, "Abu Nawas, suamiku sudah bertahun-tahun menderita sakit kepala yang tak kunjung sembuh. Semua tabib telah menyerah, dan aku tidak tahu harus berbuat apa lagi." Abu Nawas memutuskan untuk membantu wanita itu dengan cara yang unik. Ia meminta suami wanita tersebut datang ke rumahnya dengan membawa batu kecil sebanyak 5 buah. Ketika pria itu tiba, Abu Nawas berkata, "Penyakitmu ini berasal dari beban pikiran yang terlalu berat. Setiap batu ini melambangkan beban dalam hidupmu. Sekarang, sebutkan 5 masalah terbesar yang kau pikirkan." Pria itu mulai menyebutkan masalah-masalahnya satu persatu sambil menyerahkan batu kepada Abu Nawas. Setelah semua batu terkumpul, Abu Nawas membawa batu-batu itu ke sebuah lapangan terbuka. Ia melemparkan satu batu ke sungai dan berkata, "Ini adalah masalah pertama yang harus kau lepaskan." Ia kemudian mengubur batu kedua di tanah, membuang batu ketiga ke semak-semak, dan seterusnya, hingga semua batu telah hilang dari pandangan. Setelah selesai, Abu Nawas berkata kepada pria itu, "Sekarang, kau telah membuang semua bebanmu. Ingatlah bahwa hidup ini singkat, dan terlalu banyak memikirkan masalah hanya akan memperparah kondisimu. Mulailah menjalani hari-harimu dengan rasa syukur dan ketenangan." Pria itu merasa lega dan bersyukur atas nasihat Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, ia kembali dengan kabar baik. "Sakit kepalaku telah hilang," katanya, "dan aku merasa seperti orang baru." Terima kasih, Abu Nawas. Sejak saat itu, Abu Nawas dikenal tidak hanya sebagai orang cerdik, tetapi juga sebagai sosok yang mampu menyembuhkan hati dan pikiran. Teknik-teknik pengobatan anehnya selalu diingat, bukan karena keajaiban yang sebenarnya, tetapi karena hikmah dan pelajaran yang terkandung di dalamnya. Ia mengajarkan bahwa penyembuhan sejati berasal dari keimanan, ketenangan pikiran, dan kebijaksanaan dalam menghadapi hidup. Nama Abu Nawas semakin melambung tinggi, hingga membuat beberapa tabib dan dukun palsu di desa-desa sekitar merasa terganggu. Mereka merasa tersiingi oleh kepopuleran Abu Nawas yang mampu menyelesaikan masalah tanpa meminta imbalan besar. Beberapa dari mereka mulai menyebarkan isu bahwa Abu Nawas menggunakan sihir untuk menyembuhkan orang. Suatu hari, seorang dukun terkenal yang merasa namanya mulai meredup, datang ke rumah Abu Nawas dengan tujuan untuk mengujinya. Ia membawa sekelompok pengikutnya, berharap dapat mempermalukan Abu Nawas di depan banyak orang. Dukun itu berkata dengan nada penuh tantangan, "Wahai Abu Nawas, jika kau benar-benar seorang yang memiliki kemampuan menyembuhkan, aku ingin melihat apakah kau bisa menyembuhkan orang yang tidak sakit." Abu Nawas tersenyum mendengar permintaan aneh itu. Ia tahu bahwa dukun ini datang dengan niat buruk. Namun, dengan tenang ia menjawab, "Mengapa tidak? Aku akan membuktikan bahwa bahkan orang yang sehat pun bisa merasa lebih baik setelah aku menyembuhkannya." Abu Nawas meminta salah satu pengikut dukun itu maju ke depan.
Ia memandang orang itu sejenak dan bertanya, apakah kau benar-benar merasa sehat? Pengikut dukun itu mengangguk, meski terlihat ragu. Abu Nawas kemudian berkata, baiklah. Jika begitu, aku akan membantumu merasakan kesehatan yang lebih sempurna. Ia mengambil sebuah kantong kecil yang berisi garam, lalu menuangkannya sedikit ke dalam air dan mengaduknya. Minumlah air ini, dan kau akan merasakan dirimu menjadi jauh lebih segar. Pengikut dukun itu meminum air garam yang diberikan Abu Nawas, dan meskipun rasanya aneh, ia mulai merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Abu Nawas lalu berkata, sekarang, aku akan memberimu tugas. Berjalanlah ke ujung desa, lalu kembali ke sini tanpa berhenti. Ingat, lakukan ini dengan hati yang penuh keyakinan bahwa kesehatanmu sedang ditingkatkan. Orang itu menurut, meski tidak memahami apa maksud dari tugas tersebut. Ketika ia kembali setelah menyelesaikan perintah Abu Nawas, wajahnya berseri-seri. Ajaib, katanya, tubuhku terasa ringan, dan aku merasa seperti memiliki energi baru. Para pengikut dukun mulai tercengang, sementara si dukun merasa malu. Ia mencoba membela diri, itu hanya kebetulan. Abu Nawas hanya bermain-main dengan sugesti. Namun Abu Nawas dengan tenang menjawab, jika itu hanya sugesti, maka izinkan aku bertanya, mengapa kau sendiri tidak bisa membuat pengikutmu merasa lebih baik dengan sugestimu? Dukun itu terdiam, tidak mampu menjawab. Ia dan pengikutnya segera meninggalkan tempat itu dengan rasa malu. Sementara itu, orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut semakin kagum dengan kebijaksanaan Abu Nawas. Namun, Abu Nawas selalu mengingatkan orang-orang yang datang kepadanya, aku bukan penyembuh sejati. Yang aku lakukan hanyalah mengingatkan kalian untuk percaya kepada Allah, bersyukur atas nikmatnya, dan tidak membebani pikiran kalian dengan hal-hal yang tidak perlu. Sebab, kebanyakan penyakit berasal dari hati dan pikiran yang tidak tenang. Jika hati kalian tenang, insya Allah tubuh kalian juga akan sehat. Pesan-pesan sederhana Abu Nawas selalu berhasil menyentuh hati banyak orang. Ia tidak pernah mengklaim memiliki kekuatan khusus, tetapi justru itulah yang membuat orang-orang semakin menghormatinya. Ia menjadi simbol kebijaksanaan dan keimanan yang mampu menginspirasi banyak orang untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Hingga akhir hayatnya, Abu Nawas terus dikenang sebagai sosok yang tidak hanya cerdik, tetapi juga penuh hikmah. Teknik-teknik pengobatannya yang aneh namun mengandung pesan mendalam tetap menjadi cerita yang diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi pelajaran bagi siapa saja yang ingin mencari ketenangan hati dan pikiran. Bagi Abu Nawas, kesehatan sejati bukanlah sekadar tubuh yang bebas dari penyakit, tetapi hati yang selalu dekat dengan Sang Pencipta. Pada suatu hari, di penghujung usianya, Abu Nawas duduk di bawah pohon rindang di dekat rumahnya. Orang-orang masih sering datang untuk meminta nasihat, tetapi ia semakin jarang menerima mereka karena tubuhnya mulai melemah. Namun, senyum khasnya tak pernah hilang, bahkan di saat-saat terakhirnya. Seorang pemuda, yang pernah ia bantu mengatasi kecemasannya bertahun-tahun lalu, datang untuk menemui Abu Nawas. Ia duduk di samping Abu Nawas dan berkata, "Wahai Abu Nawas, engkau telah banyak membantu kami dengan kebijaksanaanmu. Apakah ada pesan terakhir yang ingin engkau tinggalkan untuk kami?" Abu Nawas memandang pemuda itu dengan mata yang mulai redup, tetapi penuh kehangatan. Dengan suara lembut, ia berkata, "Anakku, hidup ini adalah perjalanan singkat menuju Allah. Jika engkau ingin sehat, jagalah hatimu dari kebencian. Jika engkau ingin bahagia, syukurilah setiap nikmat sekecil apapun. Dan jika engkau ingin hidup bermakna, bantulah orang lain dengan ikhlas. Ingatlah, obat terbaik untuk tubuh adalah ketenangan jiwa, dan ketenangan jiwa hanya datang dengan mengingat Allah." Pemuda itu menunduk, menyerap setiap kata yang diucapkan Abu Nawas. Tak lama kemudian, Abu Nawas menutup matanya untuk selamanya dengan senyum yang masih tersungging di wajahnya. Desa itu berduka, tetapi mereka juga merasa tenang karena Abu Nawas telah meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga daripada harta benda, yaitu warisan kebijaksanaan dan cinta yang abadi. Setelah kepergiannya, cerita tentang Abu Nawas dan teknik-teknik pengobatannya yang unik terus diceritakan dari mulut ke mulut. Generasi demi generasi mengenang Abu Nawas sebagai sosok yang sederhana namun luar biasa, yang mengajarkan bahwa kekuatan sejati terletak pada iman kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Dan demikianlah, meski tubuhnya telah tiada, nama Abu Nawas tetap hidup di hati mereka yang telah tersentuh oleh kebijaksanaan dan ketulusannya. Ia menjadi teladan abadi bagi siapa saja yang mencari makna dalam hidup.
Tamat. Abu Nawas dan teknik pengobatan aneh yang terbukti ampuh. Abu Nawas adalah seorang yang dikenal bukan hanya sebagai penyair, tetapi juga sebagai seorang yang penuh kecerdikan dan akal yang luar biasa. Suatu hari, tersebarlah kabar di sebuah desa bahwa seorang tabib terkenal dari negeri jauh sedang berkunjung untuk menawarkan jasa pengobatannya. Tabib itu memiliki metode yang aneh dan tidak biasa, tetapi penduduk desa menganggapnya sebagai satu-satunya harapan untuk menyembuhkan berbagai penyakit yang belum pernah disembuhkan sebelumnya. Berbondong-bondong orang mendatangi tabib tersebut, tetapi hasilnya seringkali tidak memuaskan. Melihat kegaduhan itu, Abu Nawas yang kebetulan sedang lewat merasa penasaran. Ia mendengar keluhan dari beberapa penduduk desa yang merasa tertipu. Tabib itu meminta bayaran mahal, tetapi penyakit kami tetap tidak sembuh, kata seorang lelaki tua. Abu Nawas mengangguk-angguk mendengar cerita itu dan mulai berpikir bagaimana caranya untuk mengungkap kebenaran di balik kemampuan sang tabib, sekaligus membantu penduduk desa yang telah tertipu. Abu Nawas memutuskan untuk menemui tabib itu. Ia berpura-pura menjadi pasien yang membutuhkan pengobatan. Dengan mengenakan pakaian lusuh dan berjalan terpincang-pincang, Abu Nawas memasuki tenda sang tabib. Tabib yang mulia, kata Abu Nawas dengan suara lemah, aku telah menderita penyakit aneh selama bertahun-tahun. Tidak ada satupun tabib yang bisa menyembuhkan aku. Aku memohon, tolonglah aku. Tabib itu, yang tampaknya menikmati reputasi barunya, memandang Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Ia berkata, penyakitmu pasti bisa kusembuhkan. Tapi ingat, pengobatan ini sangatlah mahal. Abu Nawas pura-pura panik dan berkata, aku rela membayar berapapun, asal aku sembuh. Tabib itu mulai melakukan ritual pengobatannya. Ia mencampurkan ramuan-ramuan yang tampak aneh, sambil merapal mantra yang terdengar tidak masuk akal. Setelah selesai, ia memberikan ramuan tersebut kepada Abu Nawas dan berkata, minumlah ini 3 kali sehari selama seminggu. Penyakitmu akan hilang. Abu Nawas menerima ramuan itu dengan wajah penuh rasa syukur. Namun, sebelum pergi, ia berkata, tabib yang mulia, karena aku tidak membawa uang sekarang, bolehkah aku membayar nanti setelah aku sembuh? Tabib itu setuju, yakin bahwa Abu Nawas akan kembali dengan membawa bayaran setelah sembuh. Tapi Abu Nawas memiliki rencana lain. Selama seminggu, Abu Nawas tidak pernah meminum ramuan itu. Sebaliknya, ia diam-diam menyelidiki bahan-bahan yang digunakan tabib tersebut. Ia menemukan bahwa ramuan itu hanyalah campuran rempah-rempah biasa yang tidak memiliki khasiat penyembuhan sama sekali. Setelah seminggu, Abu Nawas kembali menemui tabib itu, kali ini dengan penampilan yang lebih sehat dan ceria. Tabib yang mulia, katanya, ramuanmu benar-benar ampuh. Aku merasa jauh lebih baik sekarang. Tabib itu tersenyum puas. Aku sudah bilang, metodeku tidak pernah gagal, katanya dengan bangga. Namun, Abu Nawas belum selesai. Ia melanjutkan, karena ramuanmu sangat ampuh, aku ingin membawamu ke istana untuk menyembuhkan penyakit raja. Raja telah lama menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh siapapun. Jika kau berhasil, kau akan diberi hadiah besar. Tabib itu, yang serakah, segera menyetujui usulan itu tanpa berpikir panjang. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa sang tabib ke istana. Di hadapan raja, Abu Nawas memperkenalkan tabib itu sebagai penyembuh hebat yang mampu menyembuhkan segala penyakit. Raja yang sudah lama menderita penyakit kronis merasa sedikit terhibur mendengar kabar itu. Ia berkata, jika kau bisa menyembuhkan aku akan memberikanmu harta melimpah. Tapi jika kau gagal, hukuman berat menantimu. Mendengar ancaman itu, tabib mulai merasa gugup. Ia tahu bahwa kemampuannya hanyalah tipuan belaka. Tapi Abu Nawas, dengan kecerdasannya, berpura-pura mendukung tabib itu. Yang mulia, kata Abu Nawas, ramuan tabib ini sangat ampuh, tapi membutuhkan waktu dan bahan khusus. Biarkan ia meracik ramuannya dengan tenang. Raja setuju, dan tabib diberi waktu 1 hari untuk menyiapkan ramuan. Di saat itulah Abu Nawas mendekati tabib secara pribadi. Ia berkata dengan nada serius, aku tahu kau bukanlah tabib sungguhan. Ramuanmu hanyalah tipuan. Jika kau ingin selamat, kau harus mengikuti rencanaku. Tabib yang ketakutan akhirnya setuju. Abu Nawas kemudian membuat sebuah ramuan sederhana dari bahan-bahan alami yang tidak berbahaya, lalu ia membawa ramuan itu ke hadapan raja. Raja, yang sudah tidak punya pilihan lain, meminum ramuan itu. Dalam beberapa hari, kondisinya mulai membaik, bukan karena ramuan itu,
tetapi karena efek psikologis dari kepercayaan raja terhadap pengobatan tersebut. Raja mengira tabib itu benar-benar hebat, dan ia memberikan hadiah besar kepada sang tabib. Setelah kejadian itu, Abu Nawas diam-diam mengambil sebagian hadiah dari tabib sebagai balasan atas bantuannya. Tabib itu pun meninggalkan desa dengan reputasi yang terjaga, tetapi ia tidak pernah berani kembali karena takut dengan kecerdikan Abu Nawas. Penduduk desa yang mengetahui kisah ini pun bersyukur karena Abu Nawas telah menyelamatkan mereka dari penipuan. Sejak saat itu, Abu Nawas dikenal bukan hanya sebagai orang yang cerdik, tetapi juga sebagai pelindung masyarakat dari para penipu. Setelah tabib itu pergi meninggalkan desa, kehidupan kembali berjalan normal. Namun, nama Abu Nawas semakin harum di kalangan masyarakat. Banyak orang yang datang kepadanya bukan hanya untuk meminta nasihat, tetapi juga berharap agar ia dapat menyelesaikan masalah-masalah pelik yang mereka hadapi. Salah satu masalah yang muncul beberapa waktu kemudian adalah seorang pedagang yang mengaku menderita penyakit aneh setelah ia tertipu oleh seorang dukun. Pedagang itu berkata, "Wahai Abu Nawas, aku telah mengunjungi seorang dukun di desa tetangga yang menjanjikan keberuntungan besar dalam usahaku. Tapi setelah aku membayar mahal dan mengikuti ritualnya, aku justru jatuh sakit. Setiap malam aku merasa tubuhku berat, pikiranku kacau, dan aku tidak bisa tidur nyenyak. Aku mohon, tolong bantu aku." Abu Nawas mendengar cerita itu dengan seksama. Ia tahu bahwa penyakit yang dialami pedagang itu kemungkinan besar adalah akibat sugesti dan ketakutan yang ditanamkan oleh si dukun. Abu Nawas berkata, "Jangan khawatir. Aku akan menyembuhkanmu dengan metode pengobatan yang lebih ampuh dari dukun manapun." Abu Nawas meminta pedagang itu datang ke rumahnya pada malam hari. Ketika pedagang itu tiba, Abu Nawas telah menyiapkan beberapa barang aneh, sebuah mangkuk besar berisi air, beberapa helai daun, seutas tali, dan sebatang lilin. Abu Nawas menyalakan lilin itu dan berkata dengan nada serius, "Pengobatan ini membutuhkan keberanianmu. Jika kau takut, lebih baik kau pulang sekarang." Pedagang itu, yang sudah terlanjur putus asa, bersumpah akan mengikuti semua instruksi Abu Nawas. Abu Nawas kemudian mulai menjalankan ritual pengobatannya. Ia menggulung tali tersebut dan mencelupkannya ke dalam mangkuk berisi air sambil membaca doa-doa dalam bahasa yang sengaja dibuat terdengar rumit. Setelah itu, ia mengangkat mangkuk tersebut dan berkata, "Di dalam air ini terkandung semua energi negatif yang ditanamkan oleh si dukun. Aku akan menghancurkannya, tapi kau harus berjanji untuk tidak lagi percaya kepada dukun-dukun palsu." Pedagang itu mengangguk dengan penuh keyakinan. Abu Nawas kemudian menuangkan air dari mangkuk itu ke atas api lilin, sehingga terdengar suara mendesis dan asap mengepul ke udara. "Lihatlah," kata Abu Nawas, "energi negatif itu sudah musnah. Sekarang, kau sudah bebas dari penyakitmu." Meski terdengar sederhana, pedagang itu merasa tubuhnya jauh lebih ringan. Efek dari pengobatan Abu Nawas bukan berasal dari ritualnya, tetapi dari keyakinan dan rasa percaya diri yang ia tanamkan kepada pedagang tersebut. Beberapa hari kemudian, pedagang itu kembali dengan wajah ceria. "Abu Nawas," katanya, "aku telah sembuh total. Malam-malamku kembali tenang, dan usahaku mulai membaik. Kau benar-benar seorang penyembuh hebat." Kabar kesembuhan pedagang itu segera menyebar ke seluruh desa. Banyak orang yang mulai datang kepada Abu Nawas, mengira bahwa ia memiliki kemampuan penyembuhan yang luar biasa. Namun, Abu Nawas tidak ingin menjadi seperti tabib palsu atau dukun yang menipu orang. Ia selalu menjelaskan kepada setiap orang yang datang kepadanya bahwa kekuatan penyembuhan sejati berasal dari keyakinan kepada Allah dan usaha yang tulus untuk memperbaiki diri. Meski begitu, Abu Nawas tidak bisa lepas dari permintaan masyarakat yang ingin melihat teknik pengobatan anehnya. Suatu hari, seorang wanita tua datang kepadanya sambil menangis. Wanita itu berkata, "Abu Nawas, suamiku sudah bertahun-tahun menderita sakit kepala yang tak kunjung sembuh. Semua tabib telah menyerah, dan aku tidak tahu harus berbuat apa lagi." Abu Nawas memutuskan untuk membantu wanita itu dengan cara yang unik. Ia meminta suami wanita tersebut datang ke rumahnya dengan membawa batu kecil sebanyak 5 buah. Ketika pria itu tiba, Abu Nawas berkata, "Penyakitmu ini berasal dari beban pikiran yang terlalu berat. Setiap batu ini melambangkan beban dalam hidupmu. Sekarang, sebutkan 5 masalah terbesar yang kau pikirkan." Pria itu mulai menyebutkan masalah-masalahnya satu persatu sambil menyerahkan batu kepada Abu Nawas.
Setelah semua batu terkumpul, Abu Nawas membawa batu-batu itu ke sebuah lapangan terbuka. Ia melemparkan satu batu ke sungai dan berkata, "Ini adalah masalah pertama yang harus kau lepaskan." Ia kemudian mengubur batu kedua di tanah, membuang batu ketiga ke semak-semak, dan seterusnya, hingga semua batu telah hilang dari pandangan. Setelah selesai, Abu Nawas berkata kepada pria itu, "Sekarang, kau telah membuang semua bebanmu. Ingatlah bahwa hidup ini singkat, dan terlalu banyak memikirkan masalah hanya akan memperparah kondisimu. Mulailah menjalani hari-harimu dengan rasa syukur dan ketenangan." Pria itu merasa lega dan bersyukur atas nasihat Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, ia kembali dengan kabar baik. "Sakit kepalaku telah hilang," katanya, "dan aku merasa seperti orang baru." Terima kasih, Abu Nawas. Sejak saat itu, Abu Nawas dikenal tidak hanya sebagai orang cerdik, tetapi juga sebagai sosok yang mampu menyembuhkan hati dan pikiran. Teknik-teknik pengobatan anehnya selalu diingat, bukan karena keajaiban yang sebenarnya, tetapi karena hikmah dan pelajaran yang terkandung di dalamnya. Ia mengajarkan bahwa penyembuhan sejati berasal dari keimanan, ketenangan pikiran, dan kebijaksanaan dalam menghadapi hidup. Nama Abu Nawas semakin melambung tinggi, hingga membuat beberapa tabib dan dukun palsu di desa-desa sekitar merasa terganggu. Mereka merasa tersiingi oleh kepopuleran Abu Nawas yang mampu menyelesaikan masalah tanpa meminta imbalan besar. Beberapa dari mereka mulai menyebarkan isu bahwa Abu Nawas menggunakan sihir untuk menyembuhkan orang. Suatu hari, seorang dukun terkenal yang merasa namanya mulai meredup, datang ke rumah Abu Nawas dengan tujuan untuk mengujinya. Ia membawa sekelompok pengikutnya, berharap dapat mempermalukan Abu Nawas di depan banyak orang. Dukun itu berkata dengan nada penuh tantangan, "Wahai Abu Nawas, jika kau benar-benar seorang yang memiliki kemampuan menyembuhkan, aku ingin melihat apakah kau bisa menyembuhkan orang yang tidak sakit." Abu Nawas tersenyum mendengar permintaan aneh itu. Ia tahu bahwa dukun ini datang dengan niat buruk. Namun, dengan tenang ia menjawab, "Mengapa tidak? Aku akan membuktikan bahwa bahkan orang yang sehat pun bisa merasa lebih baik setelah aku menyembuhkannya." Abu Nawas meminta salah satu pengikut dukun itu maju ke depan. Ia memandang orang itu sejenak dan bertanya, "Apakah kau benar-benar merasa sehat?" Pengikut dukun itu mengangguk, meski terlihat ragu. Abu Nawas kemudian berkata, "Baiklah. Jika begitu, aku akan membantumu merasakan kesehatan yang lebih sempurna." Ia mengambil sebuah kantong kecil yang berisi garam, lalu menuangkannya sedikit ke dalam air dan mengaduknya. "Minumlah air ini, dan kau akan merasakan dirimu menjadi jauh lebih segar." Pengikut dukun itu meminum air garam yang diberikan Abu Nawas, dan meskipun rasanya aneh, ia mulai merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Abu Nawas lalu berkata, "Sekarang, aku akan memberimu tugas. Berjalanlah ke ujung desa, lalu kembali ke sini tanpa berhenti. Ingat, lakukan ini dengan hati yang penuh keyakinan bahwa kesehatanmu sedang ditingkatkan." Orang itu menurut, meski tidak memahami apa maksud dari tugas tersebut. Ketika ia kembali setelah menyelesaikan perintah Abu Nawas, wajahnya berseri-seri. "Ajaib," katanya, "tubuhku terasa ringan, dan aku merasa seperti memiliki energi baru." Para pengikut dukun mulai tercengang, sementara si dukun merasa malu. Ia mencoba membela diri, itu hanya kebetulan. Abu Nawas hanya bermain-main dengan sugesti. Namun Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Jika itu hanya sugesti, maka izinkan aku bertanya, mengapa kau sendiri tidak bisa membuat pengikutmu merasa lebih baik dengan sugestimu?" Dukun itu terdiam, tidak mampu menjawab. Ia dan pengikutnya segera meninggalkan tempat itu dengan rasa malu. Sementara itu, orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut semakin kagum dengan kebijaksanaan Abu Nawas. Namun, Abu Nawas selalu mengingatkan orang-orang yang datang kepadanya, "Aku bukan penyembuh sejati. Yang aku lakukan hanyalah mengingatkan kalian untuk percaya kepada Allah, bersyukur atas nikmatnya, dan tidak membebani pikiran kalian dengan hal-hal yang tidak perlu. Sebab, kebanyakan penyakit berasal dari hati dan pikiran yang tidak tenang. Jika hati kalian tenang, insya Allah tubuh kalian juga akan sehat." Pesan-pesan sederhana Abu Nawas selalu berhasil menyentuh hati banyak orang. Ia tidak pernah mengklaim memiliki kekuatan khusus, tetapi justru itulah yang membuat orang-orang semakin menghormatinya. Ia menjadi simbol kebijaksanaan dan keimanan yang mampu menginspirasi banyak orang untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Hingga akhir hayatnya, Abu Nawas terus dikenang sebagai sosok yang tidak hanya cerdik, tetapi juga penuh hikmah.
Teknik-teknik pengobatannya yang aneh namun mengandung pesan mendalam tetap menjadi cerita yang diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi pelajaran bagi siapa saja yang ingin mencari ketenangan hati dan pikiran. Bagi Abu Nawas, kesehatan sejati bukanlah sekadar tubuh yang bebas dari penyakit, tetapi hati yang selalu dekat dengan Sang Pencipta. Pada suatu hari, di penghujung usianya, Abu Nawas duduk di bawah pohon rindang di dekat rumahnya. Orang-orang masih sering datang untuk meminta nasihat, tetapi ia semakin jarang menerima mereka karena tubuhnya mulai melemah. Namun, senyum khasnya tak pernah hilang, bahkan di saat-saat terakhirnya. Seorang pemuda, yang pernah ia bantu mengatasi kecemasannya bertahun-tahun lalu, datang untuk menemui Abu Nawas. Ia duduk di samping Abu Nawas dan berkata, "Wahai Abu Nawas, engkau telah banyak membantu kami dengan kebijaksanaanmu. Apakah ada pesan terakhir yang ingin engkau tinggalkan untuk kami?" Abu Nawas memandang pemuda itu dengan mata yang mulai redup, tetapi penuh kehangatan. Dengan suara lembut, ia berkata, "Anakku, hidup ini adalah perjalanan singkat menuju Allah. Jika engkau ingin sehat, jagalah hatimu dari kebencian. Jika engkau ingin bahagia, syukurilah setiap nikmat sekecil apapun. Dan jika engkau ingin hidup bermakna, bantulah orang lain dengan ikhlas. Ingatlah, obat terbaik untuk tubuh adalah ketenangan jiwa, dan ketenangan jiwa hanya datang dengan mengingat Allah." Pemuda itu menunduk, menyerap setiap kata yang diucapkan Abu Nawas. Tak lama kemudian, Abu Nawas menutup matanya untuk selamanya dengan senyum yang masih tersungging di wajahnya. Desa itu berduka, tetapi mereka juga merasa tenang karena Abu Nawas telah meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga daripada harta benda, yaitu warisan kebijaksanaan dan cinta yang abadi. Setelah kepergiannya, cerita tentang Abu Nawas dan teknik-teknik pengobatannya yang unik terus diceritakan dari mulut ke mulut. Generasi demi generasi mengenang Abu Nawas sebagai sosok yang sederhana namun luar biasa, yang mengajarkan bahwa kekuatan sejati terletak pada iman kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Dan demikianlah, meski tubuhnya telah tiada, nama Abu Nawas tetap hidup di hati mereka yang telah tersentuh oleh kebijaksanaan dan ketulusannya. Ia menjadi teladan abadi bagi siapa saja yang mencari makna dalam hidup. Tamat. Abu Nawas dan teknik pengobatan aneh yang terbukti ampuh. Abu Nawas adalah seorang yang dikenal bukan hanya sebagai penyair, tetapi juga sebagai seorang yang penuh kecerdikan dan akal yang luar biasa. Suatu hari, tersebarlah kabar di sebuah desa bahwa seorang tabib terkenal dari negeri jauh sedang berkunjung untuk menawarkan jasa pengobatannya. Tabib itu memiliki metode yang aneh dan tidak biasa, tetapi penduduk desa menganggapnya sebagai satu-satunya harapan untuk menyembuhkan berbagai penyakit yang belum pernah disembuhkan sebelumnya. Berbondong-bondong orang mendatangi tabib tersebut, tetapi hasilnya seringkali tidak memuaskan. Melihat kegaduhan itu, Abu Nawas yang kebetulan sedang lewat merasa penasaran. Ia mendengar keluhan dari beberapa penduduk desa yang merasa tertipu. Tabib itu meminta bayaran mahal, tetapi penyakit kami tetap tidak sembuh, kata seorang lelaki tua. Abu Nawas mengangguk-angguk mendengar cerita itu dan mulai berpikir bagaimana caranya untuk mengungkap kebenaran di balik kemampuan sang tabib, sekaligus membantu penduduk desa yang telah tertipu. Abu Nawas memutuskan untuk menemui tabib itu. Ia berpura-pura menjadi pasien yang membutuhkan pengobatan. Dengan mengenakan pakaian lusuh dan berjalan terpincang-pincang, Abu Nawas memasuki tenda sang tabib. "Tabib yang mulia," kata Abu Nawas dengan suara lemah, "aku telah menderita penyakit aneh selama bertahun-tahun. Tidak ada satupun tabib yang bisa menyembuhkan aku. Aku memohon, tolonglah aku." Tabib itu, yang tampaknya menikmati reputasi barunya, memandang Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Ia berkata, "Penyakitmu pasti bisa kusembuhkan. Tapi ingat, pengobatan ini sangatlah mahal." Abu Nawas pura-pura panik dan berkata, "Aku rela membayar berapapun, asal aku sembuh." Tabib itu mulai melakukan ritual pengobatannya. Ia mencampurkan ramuan-ramuan yang tampak aneh, sambil merapal mantra yang terdengar tidak masuk akal. Setelah selesai, ia memberikan ramuan tersebut kepada Abu Nawas dan berkata, "Minumlah ini 3 kali sehari selama seminggu. Penyakitmu akan hilang." Abu Nawas menerima ramuan itu dengan wajah penuh rasa syukur. Namun, sebelum pergi, ia berkata, "Tabib yang mulia, karena aku tidak membawa uang sekarang, bolehkah aku membayar nanti setelah aku sembuh?" Tabib itu setuju, yakin bahwa Abu Nawas akan kembali dengan membawa bayaran setelah sembuh. Tapi Abu Nawas memiliki rencana lain.
Selama seminggu, Abu Nawas tidak pernah meminum ramuan itu. Sebaliknya, ia diam-diam menyelidiki bahan-bahan yang digunakan tabib tersebut. Ia menemukan bahwa ramuan itu hanyalah campuran rempah-rempah biasa yang tidak memiliki khasiat penyembuhan sama sekali. Setelah seminggu, Abu Nawas kembali menemui tabib itu, kali ini dengan penampilan yang lebih sehat dan ceria. "Tabib yang mulia," katanya, "ramuanmu benar-benar ampuh. Aku merasa jauh lebih baik sekarang." Tabib itu tersenyum puas. "Aku sudah bilang, metodeku tidak pernah gagal," katanya dengan bangga. Namun, Abu Nawas belum selesai. Ia melanjutkan, "Karena ramuanmu sangat ampuh, aku ingin membawamu ke istana untuk menyembuhkan penyakit raja. Raja telah lama menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh siapapun. Jika kau berhasil, kau akan diberi hadiah besar." Tabib itu, yang serakah, segera menyetujui usulan itu tanpa berpikir panjang. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa sang tabib ke istana. Di hadapan raja, Abu Nawas memperkenalkan tabib itu sebagai penyembuh hebat yang mampu menyembuhkan segala penyakit. Raja yang sudah lama menderita penyakit kronis merasa sedikit terhibur mendengar kabar itu. Ia berkata, "Jika kau bisa menyembuhkan aku akan memberikanmu harta melimpah. Tapi jika kau gagal, hukuman berat menantimu." Mendengar ancaman itu, tabib mulai merasa gugup. Ia tahu bahwa kemampuannya hanyalah tipuan belaka, tapi Abu Nawas, dengan kecerdasannya, berpura-pura mendukung tabib itu. "Yang mulia," kata Abu Nawas, "ramuan tabib ini sangat ampuh, tapi membutuhkan waktu dan bahan khusus. Biarkan ia meracik ramuannya dengan tenang." Raja setuju, dan tabib diberi waktu 1 hari untuk menyiapkan ramuan. Di saat itulah Abu Nawas mendekati tabib secara pribadi. Ia berkata dengan nada serius, "Aku tahu kau bukanlah tabib sungguhan. Ramuanmu hanyalah tipuan. Jika kau ingin selamat, kau harus mengikuti rencanaku." Tabib yang ketakutan akhirnya setuju. Abu Nawas kemudian membuat sebuah ramuan sederhana dari bahan-bahan alami yang tidak berbahaya, lalu ia membawa ramuan itu ke hadapan raja. Raja, yang sudah tidak punya pilihan lain, meminum ramuan itu. Dalam beberapa hari, kondisinya mulai membaik, bukan karena ramuan itu, tetapi karena efek psikologis dari kepercayaan raja terhadap pengobatan tersebut. Raja mengira tabib itu benar-benar hebat, dan ia memberikan hadiah besar kepada sang tabib. Setelah kejadian itu, Abu Nawas diam-diam mengambil sebagian hadiah dari tabib sebagai balasan atas bantuannya. Tabib itu pun meninggalkan desa dengan reputasi yang terjaga, tetapi ia tidak pernah berani kembali karena takut dengan kecerdikan Abu Nawas. Penduduk desa yang mengetahui kisah ini pun bersyukur karena Abu Nawas telah menyelamatkan mereka dari penipuan. Sejak saat itu, Abu Nawas dikenal bukan hanya sebagai orang yang cerdik, tetapi juga sebagai pelindung masyarakat dari para penipu. Setelah tabib itu pergi meninggalkan desa, kehidupan kembali berjalan normal. Namun, nama Abu Nawas semakin harum di kalangan masyarakat. Banyak orang yang datang kepadanya bukan hanya untuk meminta nasihat, tetapi juga berharap agar ia dapat menyelesaikan masalah-masalah pelik yang mereka hadapi. Salah satu masalah yang muncul beberapa waktu kemudian adalah seorang pedagang yang mengaku menderita penyakit aneh setelah ia tertipu oleh seorang dukun. Pedagang itu berkata, "Wahai Abu Nawas, aku telah mengunjungi seorang dukun di desa tetangga yang menjanjikan keberuntungan besar dalam usahaku. Tapi setelah aku membayar mahal dan mengikuti ritualnya, aku justru jatuh sakit. Setiap malam aku merasa tubuhku berat, pikiranku kacau, dan aku tidak bisa tidur nyenyak. Aku mohon, tolong bantu aku." Abu Nawas mendengar cerita itu dengan seksama. Ia tahu bahwa penyakit yang dialami pedagang itu kemungkinan besar adalah akibat sugesti dan ketakutan yang ditanamkan oleh si dukun. Abu Nawas berkata, "Jangan khawatir. Aku akan menyembuhkanmu dengan metode pengobatan yang lebih ampuh dari dukun manapun." Abu Nawas meminta pedagang itu datang ke rumahnya pada malam hari. Ketika pedagang itu tiba, Abu Nawas telah menyiapkan beberapa barang aneh, sebuah mangkuk besar berisi air, beberapa helai daun, seutas tali, dan sebatang lilin. Abu Nawas menyalakan lilin itu dan berkata dengan nada serius, "Pengobatan ini membutuhkan keberanianmu. Jika kau takut, lebih baik kau pulang sekarang." Pedagang itu, yang sudah terlanjur putus asa, bersumpah akan mengikuti semua instruksi Abu Nawas. Abu Nawas kemudian mulai menjalankan ritual pengobatannya.
Ia menggulung tali tersebut dan mencelupkannya ke dalam mangkuk berisi air sambil membaca doa-doa dalam bahasa yang sengaja dibuat terdengar rumit. Setelah itu, ia mengangkat mangkuk tersebut dan berkata, "Di dalam air ini terkandung semua energi negatif yang ditanamkan oleh si dukun. Aku akan menghancurkannya, tapi kau harus berjanji untuk tidak lagi percaya kepada dukun-dukun palsu." Pedagang itu mengangguk dengan penuh keyakinan. Abu Nawas kemudian menuangkan air dari mangkuk itu ke atas api lilin, sehingga terdengar suara mendesis dan asap mengepul ke udara. "Lihatlah," kata Abu Nawas, "energi negatif itu sudah musnah. Sekarang, kau sudah bebas dari penyakitmu." Meski terdengar sederhana, pedagang itu merasa tubuhnya jauh lebih ringan. Efek dari pengobatan Abu Nawas bukan berasal dari ritualnya, tetapi dari keyakinan dan rasa percaya diri yang ia tanamkan kepada pedagang tersebut. Beberapa hari kemudian, pedagang itu kembali dengan wajah ceria. "Abu Nawas," katanya, "aku telah sembuh total. Malam-malamku kembali tenang, dan usahaku mulai membaik. Kau benar-benar seorang penyembuh hebat." Kabar kesembuhan pedagang itu segera menyebar ke seluruh desa. Banyak orang yang mulai datang kepada Abu Nawas, mengira bahwa ia memiliki kemampuan penyembuhan yang luar biasa. Namun, Abu Nawas tidak ingin menjadi seperti tabib palsu atau dukun yang menipu orang. Ia selalu menjelaskan kepada setiap orang yang datang kepadanya bahwa kekuatan penyembuhan sejati berasal dari keyakinan kepada Allah dan usaha yang tulus untuk memperbaiki diri. Meski begitu, Abu Nawas tidak bisa lepas dari permintaan masyarakat yang ingin melihat teknik pengobatan anehnya. Suatu hari, seorang wanita tua datang kepadanya sambil menangis. Wanita itu berkata, "Abu Nawas, suamiku sudah bertahun-tahun menderita sakit kepala yang tak kunjung sembuh. Semua tabib telah menyerah, dan aku tidak tahu harus berbuat apa lagi." Abu Nawas memutuskan untuk membantu wanita itu dengan cara yang unik. Ia meminta suami wanita tersebut datang ke rumahnya dengan membawa batu kecil sebanyak 5 buah. Ketika pria itu tiba, Abu Nawas berkata, "Penyakitmu ini berasal dari beban pikiran yang terlalu berat. Setiap batu ini melambangkan beban dalam hidupmu. Sekarang, sebutkan 5 masalah terbesar yang kau pikirkan." Pria itu mulai menyebutkan masalah-masalahnya satu persatu sambil menyerahkan batu kepada Abu Nawas. Setelah semua batu terkumpul, Abu Nawas membawa batu-batu itu ke sebuah lapangan terbuka. Ia melemparkan satu batu ke sungai dan berkata, "Ini adalah masalah pertama yang harus kau lepaskan." Ia kemudian mengubur batu kedua di tanah, membuang batu ketiga ke semak-semak, dan seterusnya, hingga semua batu telah hilang dari pandangan. Setelah selesai, Abu Nawas berkata kepada pria itu, "Sekarang, kau telah membuang semua bebanmu. Ingatlah bahwa hidup ini singkat, dan terlalu banyak memikirkan masalah hanya akan memperparah kondisimu. Mulailah menjalani hari-harimu dengan rasa syukur dan ketenangan." Pria itu merasa lega dan bersyukur atas nasihat Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, ia kembali dengan kabar baik. "Sakit kepalaku telah hilang," katanya, "dan aku merasa seperti orang baru." Terima kasih, Abu Nawas. Sejak saat itu, Abu Nawas dikenal tidak hanya sebagai orang cerdik, tetapi juga sebagai sosok yang mampu menyembuhkan hati dan pikiran. Teknik-teknik pengobatan anehnya selalu diingat, bukan karena keajaiban yang sebenarnya, tetapi karena hikmah dan pelajaran yang terkandung di dalamnya. Ia mengajarkan bahwa penyembuhan sejati berasal dari keimanan, ketenangan pikiran, dan kebijaksanaan dalam menghadapi hidup. Nama Abu Nawas semakin melambung tinggi, hingga membuat beberapa tabib dan dukun palsu di desa-desa sekitar merasa terganggu. Mereka merasa tersiingi oleh kepopuleran Abu Nawas yang mampu menyelesaikan masalah tanpa meminta imbalan besar. Beberapa dari mereka mulai menyebarkan isu bahwa Abu Nawas menggunakan sihir untuk menyembuhkan orang. Suatu hari, seorang dukun terkenal yang merasa namanya mulai meredup, datang ke rumah Abu Nawas dengan tujuan untuk mengujinya. Ia membawa sekelompok pengikutnya, berharap dapat mempermalukan Abu Nawas di depan banyak orang. Dukun itu berkata dengan nada penuh tantangan, "Wahai Abu Nawas, jika kau benar-benar seorang yang memiliki kemampuan menyembuhkan, aku ingin melihat apakah kau bisa menyembuhkan orang yang tidak sakit." Abu Nawas tersenyum mendengar permintaan aneh itu. Ia tahu bahwa dukun ini datang dengan niat buruk. Namun, dengan tenang ia menjawab, "Mengapa tidak? Aku akan membuktikan bahwa bahkan orang yang sehat pun bisa merasa lebih baik setelah aku menyembuhkannya." Abu Nawas meminta salah satu pengikut dukun itu maju ke depan.
Ia memandang orang itu sejenak dan bertanya, apakah kau benar-benar merasa sehat? Pengikut dukun itu mengangguk, meski terlihat ragu. Abu Nawas kemudian berkata, baiklah. Jika begitu, aku akan membantumu merasakan kesehatan yang lebih sempurna. Ia mengambil sebuah kantong kecil yang berisi garam, lalu menuangkannya sedikit ke dalam air dan mengaduknya. Minumlah air ini, dan kau akan merasakan dirimu menjadi jauh lebih segar. Pengikut dukun itu meminum air garam yang diberikan Abu Nawas, dan meskipun rasanya aneh, ia mulai merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Abu Nawas lalu berkata, sekarang, aku akan memberimu tugas. Berjalanlah ke ujung desa, lalu kembali ke sini tanpa berhenti. Ingat, lakukan ini dengan hati yang penuh keyakinan bahwa kesehatanmu sedang ditingkatkan. Orang itu menurut, meski tidak memahami apa maksud dari tugas tersebut. Ketika ia kembali setelah menyelesaikan perintah Abu Nawas, wajahnya berseri-seri. Ajaib, katanya, tubuhku terasa ringan, dan aku merasa seperti memiliki energi baru. Para pengikut dukun mulai tercengang, sementara si dukun merasa malu. Ia mencoba membela diri, itu hanya kebetulan. Abu Nawas hanya bermain-main dengan sugesti. Namun Abu Nawas dengan tenang menjawab, jika itu hanya sugesti, maka izinkan aku bertanya, mengapa kau sendiri tidak bisa membuat pengikutmu merasa lebih baik dengan sugestimu? Dukun itu terdiam, tidak mampu menjawab. Ia dan pengikutnya segera meninggalkan tempat itu dengan rasa malu. Sementara itu, orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut semakin kagum dengan kebijaksanaan Abu Nawas. Namun, Abu Nawas selalu mengingatkan orang-orang yang datang kepadanya, aku bukan penyembuh sejati. Yang aku lakukan hanyalah mengingatkan kalian untuk percaya kepada Allah, bersyukur atas nikmatnya, dan tidak membebani pikiran kalian dengan hal-hal yang tidak perlu. Sebab, kebanyakan penyakit berasal dari hati dan pikiran yang tidak tenang. Jika hati kalian tenang, insya Allah tubuh kalian juga akan sehat. Pesan-pesan sederhana Abu Nawas selalu berhasil menyentuh hati banyak orang. Ia tidak pernah mengklaim memiliki kekuatan khusus, tetapi justru itulah yang membuat orang-orang semakin menghormatinya. Ia menjadi simbol kebijaksanaan dan keimanan yang mampu menginspirasi banyak orang untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Hingga akhir hayatnya, Abu Nawas terus dikenang sebagai sosok yang tidak hanya cerdik, tetapi juga penuh hikmah. Teknik-teknik pengobatannya yang aneh namun mengandung pesan mendalam tetap menjadi cerita yang diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi pelajaran bagi siapa saja yang ingin mencari ketenangan hati dan pikiran. Bagi Abu Nawas, kesehatan sejati bukanlah sekadar tubuh yang bebas dari penyakit, tetapi hati yang selalu dekat dengan Sang Pencipta. Pada suatu hari, di penghujung usianya, Abu Nawas duduk di bawah pohon rindang di dekat rumahnya. Orang-orang masih sering datang untuk meminta nasihat, tetapi ia semakin jarang menerima mereka karena tubuhnya mulai melemah. Namun, senyum khasnya tak pernah hilang, bahkan di saat-saat terakhirnya. Seorang pemuda, yang pernah ia bantu mengatasi kecemasannya bertahun-tahun lalu, datang untuk menemui Abu Nawas. Ia duduk di samping Abu Nawas dan berkata, "Wahai Abu Nawas, engkau telah banyak membantu kami dengan kebijaksanaanmu. Apakah ada pesan terakhir yang ingin engkau tinggalkan untuk kami?" Abu Nawas memandang pemuda itu dengan mata yang mulai redup, tetapi penuh kehangatan. Dengan suara lembut, ia berkata, "Anakku, hidup ini adalah perjalanan singkat menuju Allah. Jika engkau ingin sehat, jagalah hatimu dari kebencian. Jika engkau ingin bahagia, syukurilah setiap nikmat sekecil apapun. Dan jika engkau ingin hidup bermakna, bantulah orang lain dengan ikhlas. Ingatlah, obat terbaik untuk tubuh adalah ketenangan jiwa, dan ketenangan jiwa hanya datang dengan mengingat Allah." Pemuda itu menunduk, menyerap setiap kata yang diucapkan Abu Nawas. Tak lama kemudian, Abu Nawas menutup matanya untuk selamanya dengan senyum yang masih tersungging di wajahnya. Desa itu berduka, tetapi mereka juga merasa tenang karena Abu Nawas telah meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga daripada harta benda, yaitu warisan kebijaksanaan dan cinta yang abadi. Setelah kepergiannya, cerita tentang Abu Nawas dan teknik-teknik pengobatannya yang unik terus diceritakan dari mulut ke mulut. Generasi demi generasi mengenang Abu Nawas sebagai sosok yang sederhana namun luar biasa, yang mengajarkan bahwa kekuatan sejati terletak pada iman kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Dan demikianlah, meski tubuhnya telah tiada, nama Abu Nawas tetap hidup di hati mereka yang telah tersentuh oleh kebijaksanaan dan ketulusannya. Ia menjadi teladan abadi bagi siapa saja yang mencari makna dalam hidup.
Tamat.